Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah ta'ala nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin Mustafa wa alihi wa ashabihi nujaba. Ba'da dulu bapak-bapak yang Allah muliakan, ingat tahun 80-an kita dulu belajar di SD kan, ini Budi, ini Bapak Budi, bukan ini Jamaluddin, bukan. Bapak Budi insyaallah luar biasa ya. Juga ini saya yakin panjenengan yang rawuh juga adalah para ilmuwan, para cendekiawan, bahkan tadi juga ada Bapak dosen. Mohon izin Pak, salam kenal Pak. Yang mana Pak dosen? Yang mana Pak? Oh, di luar. Mohon izin Pak dosen. Wah, salam Pak dosen ya. Berharap tidak sekedar di momen ini, tapi kita bisa komunikasi Pak dosen. Para sesepuh, semua yang hadir, insya Allah kita sudah tidak asing lagi. Nah, di pertemuan ini sekalipun memang sifatnya insidental, dan kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk kita bermuhasabah yang kita akrab di dalam titi mongso itu kan pakai tahun Masehi. Panjenengan kalau dapat saham gaji itu pakai bulannya, tahunnya tahun Masehi. Nggak berasa kalau kita menggunakan perhitungan Hijriah. Ternyata kita sudah ada di tahun baru Islam 1448 Hijriah. Dalam perspektif ilmu falak atau ilmu hisab itu, kalau tahun penanggalan Masehi dengan tahun Hijriah itu kurang lebih per 30 tahun itu 1 tahun. Misalnya panjenengan usia 50 tahun untuk Masehi, berarti yang 30 tahun itu ada 1 tahun, 51 tahun umurnya. Malah kalau ke-20 menjelang 30 itu udah berapa persen? Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wafat di usia 63 tahun Hijriah. Kalau Masehinya ya 61 tahun. Jadi per 30 tahun itu 1 tahun. Nah, kalau mengikuti dari pendapat para ulama, orang itu kalau sudah di usia 40 tahun ke atas itu tua. Ini jauh ini tua. Nah, jadi kalau panjenengan mohon izin yang pagi ini usianya 60 tahun ke atas, itu jangan mau dipanggil emas, jangan gitu. Tapi sing layak itu abah. Abah, mbah, ngoten. Kalau jenengan yang usianya di bawah 40 tahun, jenengan dipanggil abah, protes. Aku masih muda. Umur nggak bisa direkayasa, karena
Di seputaran tubuh kita itu banyak saksi bisu. Yang paling akrab rambut. Rata-rata orang kalau sudah di usia 45 ke atas itu uban sudah semakin bertambah. Ujung-ujungnya tentu jadi meninggalkan dunia hitam. Nah, kan di dalam kitab Tankihul Qaul itu ada hadis kan bahwa uban itu sebetulnya termasuk aksesoris kita yang harus dijaga dan jangan dirubah. Sudahlah, sekali tua tetap tua gitu aja. Walaupun dipikok tapi kan banyak saksi bisu yang lain. Pipit kan juga keriput. Tuh. Artinya uban yang mohon izin bahasa saya itu mejeng ya di mastaka kita ini berarti sama dengan bidadari yang sedang represi itu ingin menclok katanya di diri kita. Makanya mohon izin saya juga udah dihitung-hitung jarang bercermin saya dan gak mau gondrong rambut saya malu jadi banyak putihnya. Jemaah yang mulia, menarik, maka dari sekian nama-nama hari, maka secara tajmil garis besar itu sebetulnya ada 3. Satu namanya hari yang telah berlalu. Kalau Arab itu kan yaumun madin, hari yang lalu. Yang kedua ya hari yang sekarang kita berada yang disebut dengan zaman hal. Yang ketiga hari yang akan datang, hari esok. Kalau bahasa Arabnya berarti mustaqbal. Maka fi'il itu 3. Apaluhum salah satun bil waqi'i madin waqi'ul amri wal mudhari'i. Kata Syekh Ibridi, apaluhum utawi piro-piro fi'il munggu ulama ahli nahwi wasarfi iku salah satun wonten 3. Nggih ra? Laras ya Pak? Wis nggih mawon nggih. Madin inggih menika rupane swiji fi'il madhi. Kemudian wa fi'lul amri lan kapindo fi'il amar wal mudhari'i lan kaping 3 fi'il amar fi'il mudhari. Nah, fi'il madhi menunjukkan masa yang telah lampau. Nah, berarti hari kemarin adalah menjadi catatan historis kita. Mari kita evaluasi pada hari kemarin dan ke belakang seterusnya. Mana yang harus kita perbaiki? Mana yang harus kita istiqomahkan? Seperti kita silaturahim seperti ini sangat baik. Bahkan tadi disampaikan sampai 275 kali putaran. Coba kalau badan kita muter sampai 275 putaran, oh yang kata orang sini bilang Al-Barkah ini bisa berbalik kelihatan. Dan saya lihat ini rekor yang luar biasa. Mohon maaf nanti Pak dosen biar masuk rekor muri usulin ini. Iya, supling megaregensi ini. Ya Allah. Ya, apa yang baik terus kita lestarikan. Ya. Kalau hal itu memang kurang baik, mari kita perbaiki. Nah, jadi menjadi muhasabah, bahan renungan. Kita harus sadar juga bahwa kita ini udah masuk tua semua. Nah, maka harus bangun perubahan yang lebih baik. Itu namanya madin dan menjadi sejarah. Seseorang
yang banyak meninggalkan hal-hal yang manfaat kolektif. Artinya bukan hanya pribadinya, melainkan keluarga hingga semua, bahkan berbangsa. Maka kemudian jadilah dia pahlawan nasional. Seseorang ketika diungkap oleh orang lain jasa kebaikannya, itu biasanya kalau sudah dipanggil oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, baru kita bertestimoni bahwa almarhum orang baik, bahwa almarhum ini banyak sekali nilai-nilai kemanfaatan bagi orang lain. Akhirnya negara mengapresiasi, dibikin penamaan jalan. Ya, betul Bapak ya. Iya. Nggak sembarangan. Kalau kita mau ke Tangerang, maaf, biarin nggak nanyain juga, saya kasih tahu. Permaisuri saya orang Tangerang, Banten. Nah, jadi kalau pas belok ke arah Tangerang, lurus Jalan Profesor Sediatmo. Kita buka di Mbah Google. Coba tanya Mbah Google, kok kenapa ditulis Profesor Sediatmo, bukan Jalan Jamaluddin, bukan Jalan Pak Budi? Oh, ternyata Profesor Sediatmo ini arsitek kuno, diabadikan oleh negara. Tuh beliau percontohan. Betul ya? Kalau kita ke Lipo, Jalan MH Tamrin. Cikarang Cibarusah, Jalan KR Ma'mun Nawawi. Maaf, saya anaknya sempat capek juga karena diajak oleh dinas sosial untuk melakukan investigasi, penelusuran, pendataan, yang ternyata untuk penamaan itu tidak segampang membalik tangan, melainkan ada proses yang harus terus dilakukan, dari mulai testimoni orang yang masih hidup yang sejaman dengan almarhum, kemudian juga dari testimoni keluarganya yang dulu itu sejaman dengan mengawal masa hidupnya almarhum, dan seterusnya. Mohon maaf, sampai ke Cianjur, perbatasan ke Jampang sana dikejar. Oh benar, ternyata saya baru tahu, mohon maaf, Cibarusah dulu itu masuknya Bogor, presidennya Banten, akhirnya Pamekaran, Cibarusah menjadi bagian Kabupaten Bekasi. Subhanallah. Mudah-mudahan para almarhum, para pahlawan dengan segala jasa baiknya, kita sebagai estafet perjuangannya, kita dapat meneladani dan mengimplementasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jemaah yang mulia, kedua, zaman hal yang sekarang kita jalani ini pun juga bahan muhasabah. Apa yang harus saya lakukan untuk hari ini? Yang pasti, hakul yakin, jenengan semuanya, kita semua, dari mulai duduk sampai nanti ya ikhtitam, sampai nanti menjelang maghrib, sebagai pergantian waktu hingga pukul 24.00, saya yakin panjenengan sudah banyak program, sudah banyak planning atau perencanaan yang baik. Kita usia yang sudah kepala 5 di atas ini harus banyak berhibur hati kita. Apa yang sedang jalani sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Yang hobi mancing, selamat mancing habis ngaji. Iya, saya kalau ambil jalan pintas karena jalan depan itu macet, ambil jalan lonjong.
Awal-awal saya kaget karena masih asing ketika saya mengambil jalan alternatif. Lalu saya tengok, loh, kok ada kerumunan orang, motor banyak. Oh, dikira lagi tahlil. Ternyata, waduh, lagi pada mancing. Masya Allah. Lanjut saya bilang. Cuman kalau mancing tidak ada kemajuan. Sekali maju kejebur pisang. Kan? Enggak apa-apa. Saya sendiri mohon izin. Ya, Pak RW maaf ya, saya sempat ada yang ngasih bibit pisang sama saya ya. Bukan lagi bibit pohonnya, sama pisang-pisangnya diborong. Pisang tanduk. Gak tahu ya bahwa saya itu senang bercocok tanam. Saya habis musyawarah ngaji dengan para santri, saya arahkan para santri biar kembali kepada alam. Saya ingat dulu belajar pramuka, dasar dharma pramuka. 1, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nggih, leres boten? Kasih kalian nggih, Pak? Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tadi saya bilang, Pak RW, ini apa ini kukusan ini? Nih, ganyong, boler, jagong, dan seterusnya sampai kaca. Ternyata Indonesia ini is the best, Pak. Istimewa. Coba panjenengan ke Arab Saudi, mana ganyong? Nggak ada. Kalaupun ada itu hasil impor itu, eksportir kita nih, eksportir ganyong. Iya, saya pas dari Masjid Haram keluar ada nasi padang. Kalau aneh, kok ada daun sampe, daun singkong. Pasti kiriman dari Mega Regency nih, di bawah pimpinan Bapak RW Pak Budi. Mohon maaf, Pak. Dikaya, saya senang. Istri saya bilang, emang rela kulit hitam? Kenapa enggak rela? Hitam itu tidak selalu menakutkan. Baju seragam FPSM aja hitam, Ka'bah aja hitam. Coba siapa yang berani ganti Ka'bah pakai warna pink? Bahaya. Dan putih pun tidak selalu indah. Kain kapan menakutkan. Wah, justru yang ada itu black suit. Kan black suit. Masya Allah. Biar berhitam. Kita cinta alam, nanam pohon, lumayan itu. Ada pohon tandu, pohon pisang rangka, pisang ambon, pisang bangka ulu kata orang Sunda. Garis dengdek, pisang uli. Ada pisang Lampung, apa? Itu nama-nama di daerah kami. Saya tanam sebanyak-banyak itu. Sekali-kali monggo panjenengan rawuh ke tempat joglo saya, joglo akang. Gitu ya. Jadi kita di umur tua begini jangan selalu menyendirian, bahaya. Nanti banyak khayalan-khayalan nu teu paruguh cek Sunda mah ya. Khayalan-khayalan yang kadang-kadang asing. Maka banyaklah kita bersenang-senang dengan apa? Mujalasah, kumpul ngariung, seraungan dengan orang-orang yang baik. Hakul yakin panjenengan semua adalah orang-orang istimewa. Amin ya rabbal alamin. Daripada kita senyum sendirian, apa kata orang? Kalau kumpul ngaji gini udah ada subuhannya ya, kita bisa senyumnya juga sodakoh. Tandanya senyum itu berarti nggak ada hipertensi. Kalau yang diem aja mungkin lagi mikir kok belum gajian juga sih. Mohon maaf ya. Saya tentu kita berharap nih supling yang seperti ini memang perlu terus dibangkitkan. Dan saya boleh katakan, mohon maaf tentunya, FKSM supling di Mega Regency ini pilar kekuatan Mega Regency. Rapuhnya Mega Regency ini rapuhnya suling. Setuju? Kok ada yang diem? Setuju aja Pak. Dah hidup di KSM. Kok ngomong begini? Maklum, soalnya saya dikasih baju FKSM. Saya lupa mau dipakai. Mudah-mudahan tambah berkah. Nah inilah zaman hal yang sekarang kita alami, kita jalani. Apa aja yang baik, yuk kita lakukan. Terakhir, zaman mustaqbal.
wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Kita juga merencanakan hari ini untuk hari esok juga belum tentu bisa kita sambut. Nggak tahu. Al-insanu bitadbir wallahu bitakdir. Manusia itu kaya dengan rencana, tapi eksekusi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai umat Kanjeng Rasul, sebagai umat yang istimewa dibanding dengan umat-umat terdahulu, salah satunya kalau kita berencana berbuat kebajikan itu akan ditulis pahala. Kalau seseorang berencana berbuat kejahatan kemudian tidak dilakukan, itu tidak menjadi dosa. Makanya banyak-banyaklah kita memprogram kehidupan ini yang baik-baik. Saya insya Allah habis acara ini mau takziah, kan gitu ya, ke mertuanya Bapak Ustadz Abdul Rahman, Ketua DKM Baitur Rahman. Kok tahu? Ya orang setiap malam ke sana ya, setiap minggu ke RW ya. Mudah-mudahan almarhum ada dalam iman Islam, ya kan? Tuh, itu kan rencana baik. Loh kok dadakan, aduh ini ada lebih penting. Oh, dengan berencana baik itu sudah menjadi pahala. Nanti saya habis ini mau ajak ngebahagiain anak dan istri. Kasihan dia tiap hari makmur di rumah dan di sumur. Ajak refreshing kemana? Ke Taman Wisata Excellent Mega Regency. Tuh ke sono lewat Blok O. Iya kan, modalnya ringan, cuman bayar parkir motor doang. Kan begitu, iya kan, efektif efisien. Oh, idholus surur, senang nanti. Istrinya juga, anaknya senang. Kita kan dalam sepekan ini jarang jumpa. P7 pergi pagi pulang petang, penghasilan pol-polan, mudah-mudahan bukan pas-pasan. Iya kan, kalau kayak dahar kan dulu itu kan 4 sehat 5 sempurna. Saya nggak setuju, kita ganti 4 sehat 5 miliar. Ya kan, Ustaz Bapak, saya mohon maaf, saya rubah mindset dakwah saya. Saya dulu kalau dakwah ini agitasi, saya menggebu ini, mungkin sedesa bisa kedengar. Sekarang kan beda, usianya udah lain. Dulu saya kadang-kadang tema dakwah itu selalu neraka dan neraka. Pas ngaji di pengajian rutinan kaum ibu di pesantren, saya bahas neraka, banyak yang nggak datang lagi. Waduh, baru saya gelenik, saya rayu, nenek-nenek, ibu-ibu tua, dulu mohon maaf ya, saya ngomong bahwa di surga nggak ada nenek-nenek. Itu pas begitu saya tolong sampaikannya ke tetangganya ya, itu nenek-nenek saya ngomong itu diralat belum selesai. Yang benar memang nenek-nenek itu tidak jadi ahli surga. Tapi kalau nenek sudah jadi ahli surga itu langsung dirobah. Ya, kalau kayak mobil tuh ganti karoseri, jadi kelihatan perawan lagi, baru dia mau ngaji lagi. Gitu. Saya pun di momen ini nggak mau bahas neraka, takut nggak diundang lagi. Jarang-jarang. Itu Pak. Ya Pak. Ya jadi kita banyak senyum, banyak indah, banyak bahagia. Mari kita manfaatkan seumur kita ini untuk hal-hal yang terbaik. Insya Allah hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Sepertinya waktu tidak bersahabat. Saya paksakan sampai jam 8, tapi urusan kampung tengah pasti akan protes. Nyanyiannya juga bukan nyanyian Bengawan Solo, tapi keroncongan yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila lupa. Yang pasti saya hadir di sini lebih lama menunggu ketimbang ceramahnya. Gitu, nggak apa-apa. Memang itu udah langganan saya.
Saya ada jadwal khutbah di salah satu perusahaan Egypt. Saya jam 11 sudah standby di PT. Biar saya menunggu mereka ketimbang mereka menunggu saya. Khutbahnya kultum kuliah 7 menit. Ada teman-teman kultum kuliah 70 menit dipecat jadi khotibnya. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FKSM jaya selalu.